Ya, selamat malam bagi kita semua. Hari ini, atau malam ini, temanya sangat menarik, ya, sangat menarik, yaitu tentang bertengkar sedikit, berbahagia banyak. Nah, ini hal yang seru, ya, seru dan sangat apa ya, bahasanya sangat membumi lah gitu ya, sangat membumi. Baik, kita akan pertamanya kita akan bersama-sama membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari beberapa bagian. Yang pertama saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Ya, saya bacakan bagi kita semua. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dari 1 Korintus 7 ayat 3 dan 5, demikian firman Tuhan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Satu bagian lagi dari 1 Petrus 3 ayat 9 bagian A, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Ya, semakin jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, ada satu pertanyaan, ya tadi sebenarnya udah disinggung juga ya. Apa sih yang diimpikan oleh muda-mudi tentang pernikahan atau keluarga? Ya, biasanya yang diimpikan adalah ingin hidup bahagia bersama selamanya, bersama dengan orang yang dicintai dan mencintai Anda. Ya, seperti di kisah-kisah di film-film kartun itu kan biasanya kan, kalau film-film terbitan Disney, biasanya nanti Tuan Putri dan Pangeran di ujung ceritanya, akhirnya Tuan Putri dan Pangeran menikah dan bahagia selamanya. Nah, langsung di end, selesai. Ya, padahal, nah, ternyata kalau dilihat semua pernikahan, ya, ada perbedaan antara impian dan kenyataan. Ya, di slide berikutnya itu udah kelihatan ya, ada impian, ada kenyataan. Ya, pikir Tuan Putri dan Pangeran menikah, punya anak-anak, dan selalu tersenyum setiap hari. Ya, itu impian. Ya, namanya impian kan. Tetapi ketika menjalani kenyataan di dalam kehidupan pernikahan ataupun mungkin berpacaran juga ya, kenyataannya apa? Pertengkaran itu terjadi, ya terjadi, dan tidak jarang anak yang menjadi korban di dalam keluarga, ya di dalam keluarga yang sering bertengkar. Nah, itu gambarnya, serem bener ya. Nah, kenapa pasutri? Kalau pasutri itu pasangan suami istri, tapi tidak semua di sini pasutri. Saya bilangnya pakasih. Ya, di slide berikutnya ada bilang mengapa pakasih bertengkar. Pakasih itu pasangan kekasih ya. Nah, Pak Kasih, ini ada sekolahnya ini. Kalau di Ngapang itu ada sekolah Pak Kasih namanya. Tapi bukan pasangan kekasih ya. Ya, mengapa Pak Sutri atau Pak Kasih bertengkar? Ya, tentu tadi juga sudah dibilang ya, ada latar belakang kebudayaan yang berbeda. Nah, apalagi budaya Batak, ya, budaya Batak itu kerjaan rumah semuanya dikerjain sama istri. Ya, kalau yang orang Batak pasti tahu tuh. Apalagi lahir besar di Sumatera sana ya. Itu kerjaan rumah itu istri yang pegang semua. Nah, jadi kalau suami pulang kerja udah ya, diem aja dia, istrinya yang nyapu, istrinya yang ngepel, nanti kasih makan anak lagi, habis makan lagi cuci piring lagi. Maka itu pun sekalian kesaksian ya.
saya pun terbawa dengan budaya itu karena itu menguntungkan saya ya. Dipikir kalau udah menikah nanti dipikir nggak nyuci baju sendiri lagi, ya kan? Nggak perlu masak. Kalau memang saya nggak pintar masak juga, tapi eh, di alam bawah sadar itu kebayang gitu kalau nikah nanti nggak susah lagi nyuci gitu ya. Ternyata pas nikah tadinya nyuci baju sendiri jadi nyuci baju sekeluarga. Ya, jadi tidak seindah yang diimpikan itu kan. Nah, lalu itu dari latar belakang kebudayaan. Nah, jadi itu juga menjadi pertengkaran juga. Ya, tapi makin ke sini saya makin rajin membantu istri. Ya, makin ke sini. Dulunya berharap semuanya istri yang kerjakan, tapi ternyata nggak sanggup. Ya, ternyata itulah gunanya punya suami yang kuat supaya ada yang bantu ya, bantu mencuci lah, bantu jemur lah, apa kek yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian perbedaan temperamen, tadi juga sudah disinggung. Ya, bagaimana ada orang sanguin, koleris, melankolis, flekmatis. Dan setiap orang itu ada campuran, nggak cuma satu temperamennya ya. Istri saya tadi dia udah bilang dia koleris sanguin, kalau saya pragmatik melankolik, jadi kami campurannya beda semua, ya beda semua. Artinya benar-benar satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Ya, jadi memang biasanya orang yang beda temperamen saling tertarik. Tapi ternyata jadi sumber konflik juga perbedaan itu. Ya, awalnya menjadi daya tarik, misalnya yang satu suka jadi penyiar radio, maka dia butuh pendengar siaran radionya. Ya, kalau sama-sama ngoceh siapa yang mau dengerin? Ya sama-sama diem, udah kayak kuburan dong. Ya rumahnya sepi. Ya jadi seperti itu. Nah maka perbedaan temperamen itu di satu sisi membuat saling tertarik, di sisi lain membuat jadi sumber pertengkaran. Ya lalu perbedaan kebiasaan baik di tempat kerja, baik di keluarga. Ada yang keluarga begitu hangat, ya kan, begitu menyenangkan. Ada yang keluarganya begitu kaku, ya banyak sekali peraturan, ya kan. Nggak boleh angkat kaki ke kursi, kalau makan sendok garpu ditaruh di sisi kiri dan kanan piring. Ya itu kebiasaan keluarga. Begitu saya pulang kampung ke rumah opung saya, nggak ada sendok. Terus gimana? Dicubit aja katanya, dicubit itu kalau mau ngambil apa namanya ngambil sayur, dicubit. Lalu kita minum juga gitu. Nanti kuahnya gimana? Ya diminum langsung gitu. Wah, bingung itu ya. Kalau orang Sulawesi itu bingung karena orang Sulawesi menganggap makan itu harus dengan garpu dan sendok. Ya, di rumah opung saya nggak ada garpu sendok. Ya, terakhir-terakhir ada tapi disimpan di lemari. Ya, harus request baru keluar. Kalau enggak ya enggak. Nah, itu beda budaya. Itu bisa jadi sumber konflik. Kemudian perbedaan zaman, ya kan? Kalau zaman dulu memang penuh dengan apa ya? Dengan aturan-aturan. Ya, zaman sekarang ini apalagi generasi Z, generasi Alpha benar-benar kadang bagi yang orang tua itu kurang sopan gayanya. Ya, lalu nggak mau susah, ya kan? Kalau orang zaman dulu itu kan memang tahan banting rata-rata. Ya, kita tidak jarang mendengar, wah waktu merantau nggak bawa apa-apa. Papa saya pun cerita, merantau ke Jakarta cuma bawa baju 2 biji, tidur di terminal. Ya 2 bulan dia tidur di terminal. Bisa tahan ya kalau sekarang, waduh, jangan coba anak kita gini, waduh, minta minta cash di depan dia sekian-sekian untuk biaya hidup. Ya. Jadi kita bilang anak muda nggak tahan menderita, nggak tahan banting. Ya, bagi orang yang begitu muda, ngatain orang tuanya jadul, kuno, ya, bukan kekinian tapi kekunoan. Nah, itu jadi sumber konflik juga. Maka kadang orang tua dengan anak juga ribut gara-gara itu, perbedaan pandangan. Tapi itu pengaruh zaman, ya, zaman baby boomers, generasi setelah Perang Dunia Kedua, dengan abad sekarang, abad 21, abad teknologi, ya memang pola pikirnya aja udah beda jauh. Ya, beda jauh. Dan itu bisa membuat pasutri atau pakasih bertengkar, ya, baik antara mereka dua atau pasutri dengan anak, ya, bertengkar karena berbeda. Ya, memang laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, ada berbagai buku yang membahas, kita bisa cari, searching, beli banyak bukunya di internet.
Ya, John Gray mengatakan di dalam bukunya Men are from Mars, Women are from Venus. Ya, laki-laki katanya dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Ini bukan asal mula manusia ya. Ini hanya istilah ya biar menarik, seolah-olah laki-laki dan perempuan itu asalnya dari planet yang berbeda. Tapi itu ingin menekankan memang betapa berbedanya laki-laki dengan perempuan. Ya, baca bukunya biar lebih mendalam tahunya. Lalu satu buku juga yang pernah saya baca dulu di STT, tapi saya nggak punya bukunya ini ya. Laki-laki seperti wafer, perempuan seperti bakmi. Ya, jadi laki-laki itu kayak wafer kan kotak-kotak kecil, kotak-kotak kecil. Jadi laki-laki lihat satu itu aja udah, itu satu. Lalu harus pindah ke kotak lainnya, ke kotak itu satu lagi. Nah, kalau perempuan seperti bakmi, semuanya tercampur aduk ya di apa? Diaduk-aduk itu pakai sumpit, ada sambelnya, ada sausnya, ada kecapnya, ada cukanya, lalu diaduk-aduk begitu. Ya, jadi perempuan itu sangat complicated ya antara pikiran, perasaan. Kalau laki-laki itu satu-satu terkotak-kotak begitu. Ya, itu kekuatan tapi kelemahan. Gitu juga perempuan seperti Bami itu kekuatan tapi kelemahan. Ya, kelebihannya perempuan bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Dia sambil ngurus anak, dia sambil masak, sambil nyuci, dia sambil semua bisa. Kalau laki-laki nggak bisa. Ya, kalau udah disuruh lagi nyapu dia disuruh yang lain lagi langsung stres dia. Ya, saya juga gitu. Kalau saya satu-satu aja nggak bisa sambil-sambil. Ya, itu untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Ya, ini yang umum ya, yang umum. Yang mau lebih mendalam lagi, lebih teologis lagi, saya bisa rekomen beberapa buku yang lebih mendalam ya tentang keluarga Kristen. Di slide berikutnya saya tulis, tapi ini saya ada bukunya ya. Ada bukunya Keluarga Bahagia. Wah, udah baca ini udah kelar dan nggak usah dengar lagi pemaparan. Keluarga Bahagia, penulisnya, wah kalau orang reform tahu semua nih ya, Pak Stephen Tong, terbitan Momentum. Ini bagus buku ini, saya juga sudah baca uh, tentang perbedaan laki-laki dan perempuan itu nanti perlu diharmoniskan. Ya dijelaskan bagaimana laki-laki lebih rasional, perempuan lebih emosional. Itu secara umum ya, tapi memang nanti akhirnya tergantung temperamen juga. Ya, temperamen ada yang lebih emosional, ada yang lebih tenang, lalu ada yang perempuan lebih mengingat masa lalu, kalau laki-laki mikir masa depan. Ini pemikiran Pak Stephen Tong ya. Laki-laki lebih memikirkan investasi, perempuan lebih memikirkan tabungan, ya yang bisa diambil kapan saja. Ya, jadi ada berbagai hal yang dibahas dalam buku ini, ya. Tapi intinya nanti bagaimana tidak lagi memikirkan aku, tetapi memikirkan tentang kita. Ya, ujung-ujungnya nanti bagaimana kita rela berkorban demi keutuhan pernikahan, demi keutuhan keluarga. Ini bagus sekali, ya. Tapi seperti biasa Pak Tong filosofis bahasanya. Buku yang kedua, ini saya juga ada bukunya ya. Kalau mau pinjem boleh ya, kalau mau pinjem boleh. 5 Bahasa Kasih ini sangat memberkati keluarga kami. Kami baru baca pas kami di Batam. Ya, pas kami di Batam tahun mungkin beli buku ini kalau nggak salah saya ingat tahun 2015. Ya, jadi ada Five Love Languages atau 5 Bahasa Kasih Gary Chapman. Ya, bagus sekali terbitan Gospel Press. Ini sangat sangat mudah dibaca, menarik, bahasanya sangat populer. Jadi nggak pening baca ini, ya nggak pakai mikir, langsung ngerti. Ada 5 bahasa kasih utama, ada word of affirmation, itu kata-kata yang memotivasi, yang menguatkan. Ya, lalu ada lagi yang touching, ada yang senang sentuhan, lalu ada yang quality time, yang senang kalau ditemani, ya ada kebersamaan gitu, sama-sama suami dan istri. Lalu ada receiving gift, menerima hadiah. Ya, ada istri yang senang kalau dikasih hadiah. Nggak mesti mahal, tapi kalau ada hadiah itu dia langsung suka banget. Dia merasa disayang banget. Gitu. Lalu ada satu lagi act of service, pelayanan. Maksudnya kalau istri nyuci, nanti suami bantu jemurin, gitu-gitu. Kalau istri cuci piring,
suami langsung bantu taruh di rak piring. Nah, begitu-begitu. Jadi bahasa kasih. Maksudnya perempuan tentu senang kelima-limanya, tapi ada yang paling dia suka dari antara 5 itu. Nah, jadi seperti kita mau bicara ke orang akan lebih efektif kalau kita memakai bahasa yang dimengerti oleh orang itu. Jadi begitu juga bahasa kasih. Yang mana yang paling dominan bahasa kasih dari pasangan Anda, gunakan bahasa kasih itu. Sehingga dia lebih merasa disayang. Dan akhirnya dia juga lebih sayang kepada pasangannya. Itu tujuannya. Bagus sekali buku ini. Saya udah baca juga. Ya, Gary Chapman. Satu lagi, Fantastic Families. Ada juga bukunya ya, Fantastic Families. Ini juga sangat populer lah, mudah dimengerti. Tapi Gary Chapman dan Fantastic Families ini buku terjemahan ya. Kalau yang asli bahasa Indonesia tentu tulisan dari Pak Tong. Jadi ketiga buku ini bisa dibaca untuk lebih dalam mengerti secara lebih komprehensif tentang keluarga Kristen. Iya. Nah, pertanyaannya, adakah keluarga Kristen yang bahagia dan tidak pernah bertengkar? Ya, jawabannya ada 3 kemungkinan. Ya, yang pertama ada. Ya, masih yang pertanyaan tadi. Yang pertama ada, tapi keluarga ini dulu udah nggak ada lagi sekarang. Dan yang kedua belum jadi keluarga. Ya, dengan kata lain sebenarnya nggak ada ya. Bahagia. Pernah bertengkar? Pasti pernah. Ya. Tapi karena ada orang yang begitu takut bertengkar dengan pasangan, akhirnya sekarang manusia sudah mulai lucu-lucuan, aneh-anehan ya. Ada menikah dengan boneka. Ya, di Jepang ya kan, ada boneka untuk dinikahi, menikahi boneka. Karena katanya kalau sama manusia beneran capek ya. Capek berantem, capek bertengkar, banyak maunya katanya. Kalau boneka nggak pernah protes, ya selalu menurut. Padahal itu jadi seperti lari dari kenyataan ya. Padahal boneka nggak akan pernah mengerti perasaan kita, nggak akan bisa mengutarakan perasaan. Tapi manusia memang tambah lama tambah aneh. Jadi jawabannya tidak ada yang tidak pernah bertengkar. Pasti pernah bertengkar. Ya, pasti pernah. Tetapi pernah bertengkar tidak berarti tidak bahagia. Karena pertengkaran adalah hal yang pasti terjadi di dalam keluarga. Nah, di dalam satu data yang saya baca dari liputan6.com, itu dikatakan 44% pasangan yang telah menikah percaya bahwa bertengkar lebih dari sekali seminggu membantu mereka menjaga hubungan yang sehat dan produktif untuk waktu yang lama. Nah, ini unik ya. Ini survei. Dan pasangan kekasih yang sering berdebat, tetapi berdebat dengan cara yang damai, ya bukan bertengkar lalu maki-maki, bukan. Maksudnya berbeda pendapat sampai saling mempertahankan pendapatnya. Nah, ini belum menikah ya, kekasih. Lebih besar peluangnya untuk tetap bersama dalam jangka waktu yang panjang. Akhirnya nanti lebih mungkin untuk menikah daripada yang iya aman-aman, nggak pernah bertengkar, nggak pernah beda pendapat, nggak pernah berdebat, ya. Nah, karena itu bisa kita katakan bahwa pertengkaran tidak selalu negatif, ya. Pertengkaran tidak selalu negatif. Bayangkan kalau kita ini yang pacaran dulu ya, punya pacar, lalu nggak pernah bertengkar, apa rahasianya? Apapun yang dibilang pacar saya nurut aja, ya, nurut aja, terserah. Ya, terserah. Wah, itu lama-lama kesel juga, ya. Bukan hanya yang bilang terserah, yang dibilang terserah juga sebel. Ya kan? Misalnya kita mau makan bakso atau mau makan spaghetti nih, say. Terserah, ya. Lalu gimana rasanya? Kamu rasanya gimana? Ditanya balik. Enak, sama enak, ya. Apa-apa sama, apa-apa terserah. Lama-lama kesel. Karena ketika kita butuh pendapat, dia takut menyinggung pasangannya. Akhirnya dia tanya dulu, kalau kamu pengen sukanya apa? Lalu dia ikut-ikut aja. Nah, itu akhirnya menjadi hubungan yang semu. Akhirnya menjadi kebahagiaan yang manipulatif.
ya, akan datang saatnya nanti meledak, ya, itu seperti menyimpan bom waktu. Karena itu sebenarnya pertengkaran tidak selalu negatif. Dari pertengkaran atau perdebatan kita akan bisa lebih mengenal pasangan kita. Oh, dia suka begini. Oh, temperamen dia gini. Oh, gaya dia kalau lagi marah begitu. Ya, karena itu di dalam Bina Pranika saya katakan, udah pernah bertengkar belum? Ya, kalau nggak pernah bertengkar, tolong bertengkar dulu. Jangan berani menikah kalau nggak pernah bertengkar waktu masih pacaran. Ya, karena dari situlah kita akan lebih tahu biasanya orang kalau lagi emosi, bahasanya itu kan aslinya keluar. Aslinya keluar. Nah, lalu ketika tahu aslinya, masih mau nggak sama dia? Dan jangan pikir nanti pasti bertobat nanti. Jangan itu pikirnya. Kita harus menganggapnya dia akan begitu terus seumur hidupnya. Bisa terima nggak? Kalau bisa terima, lanjut. Kalau nggak bisa terima, mundur. Ya, tapi itu kalau masih pacaran atau masih bina pranikah. Kalau udah nikah, tidak ada jalan keluar. Ya, bisa masuk nggak bisa keluar. Itu pernikahan Kristen. Karena itu penting adanya bina pranikah. Ya, jangan bilang nanti pacarannya pas udah di pernikahan. Ya, jadi nggak perlu pacaran. Pacarannya pas nikah. Wah, itu tidak sesederhana itu. Ya, kalau nggak pacaran, nggak tahu aslinya bagaimana, wah nanti malah pernikahannya akan lebih berat itu, akan lebih berliku-liku, akhirnya pisah. Ya, yang orang non Kristen kan ada yang begitu, jangan pacaran, nggak boleh, langsung nikah aja, pacarannya pas nikah. Ya karena dia nanti begitu nggak cocok, tinggal pisah. Ya, dibenarkan secara ajaran agama. Nah, kalau kita tidak bisa berpisah, karena itu harus benar-benar tahu ketika pacaran dan bina pranikah. Nah, diibaratkan pertengkaran dengan pasangan itu seperti dalam olahraga tinju, sebelum dia masuk ke dalam pertandingan yang sebenarnya ada yang namanya sparring partner atau rekan latihan atau latih tanding. Ya, jadi di dalam itu ada gambarnya ya. Biasanya pelatihnya atau orang lain pakai penahan. Jadi petinjunya ninju, yang itunya penahan, penahan gini terus. Jadi tujuannya rekannya ini bukan untuk mengalahkan, tidak untuk saling mengalahkan, ya, tidak untuk mencelakakan, tapi untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan keterampilan. Ya, jadi di sini sama-sama main tinju, tapi tidak ada yang berniat untuk mengalahkan. Nah, seperti itulah pertengkaran sebenarnya. Itu menjadi satu wahana untuk kita melatih kemampuan. Bagaimana kita memanage pertengkaran atau manajemen konflik, bagaimana kita cara menyelesaikan masalah yang terjadi, karena hidup itu masalah, ya, masalah baru hilang setelah kita tidak hidup lagi. Ya, karena itu kita perlu latihan, latihan. Bagaimana latihan untuk mengatasi masalah, ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, itulah masalahnya. Kita belum terlatih untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sekali lagi, bertengkar harus dilihat dalam sudut pandang bahwa itu adalah sparring partner, pasangan kita adalah sparring partner, supaya sama-sama latihan, sama-sama terampil di dalam menyelesaikan pertengkaran. Ya, oke, next. Bagaimana sikap saat kita bertengkar dengan pasangan? Nah, ini renungan dari teks-teks ayat-ayat Alkitab yang sudah dibaca tadi. Ya, kalau masih sama-sama emosi, tenangkan diri dulu. Ya, jadi enggak bertengkar tiba-tiba harus selesai. Detik itu juga tidak. Ya, di ayat yang tadi kita baca ada juga dibilang jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau engkau marah, jangan sampai berbuat dosa. Jadi marah itu adalah emosi yang alami yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan juga marah. Ya, Tuhan juga marah. Marah itu tidak dosa. Karena itu, tapi marah sangat menggoda kita untuk berdosa. Ya, karena itu firman Tuhan bilang, kalau engkau marah, jangan sampai berbuat dosa. Ya.
Maka di situ kita dilatih untuk bagaimana kita bisa menghandle emosi kita. Ya. Jadi kembali lagi tadi kepada temperamen, karena gaya orang beda-beda. Ya. Kalau kita orang yang tidak mudah untuk meredam emosi, maka kalau masih emosi, tenangkan dulu. Ya, kalau nggak menenangkan diri, mau langsung ketemu, waduh itu akan apa? Akan semakin membara, ya bagaikan api disiram dengan bensin. Ya, maka tenangkan diri dulu. Tapi ketika kita emosi, disitulah kita kepengen kali ngomong apa aja. Yang paling menyakitkan dengan tendensi untuk menyerang dan mengalahkan. Ya, itu manusiawi. Ya, tetapi itulah gunanya firman Tuhan mengingatkan tenangkan diri, tenangkan diri. Ya, bahkan ada bilang tenangkan dirimu baru berdoa. Ada ayat lain yang mengatakan gitu. Ya, lalu komunikasikan perasaan dan pikiran dengan pasangan secara elegan. Jangan anggap selesai begitu saja. Nah, ada orang yang jarang berkonflik bukan karena benar-benar damai, tapi karena yang satu benar-benar nanti jadi ribut, udahlah, nggak usah aja, nggak usah diomongin. Akhirnya yang orang yang nggak pernah mengomunikasikan perasaan dan pikiran ini, jadi istilah saya itu makan dalam, ya. Dia pendam, dia pendam, dia pendam. Nanti itu menjadi bom waktu. Entah itu akan merugikan pasangannya atau merugikan diri sendiri. Akhirnya dia makan hati, lalu apa? Lalu stres, lalu depresi, bisa gila, kalau nggak gila stroke. Kalau nggak stroke serangan jantung, ya kan? Nah, maka itu kan tidak baik, ya. Kalau bayangan saya itu perlu dikanalisasi, ya. Makanya gunung berapi yang rutin meletus biasanya letusannya nggak terlalu ngeri. Tapi gunung berapi yang jarang meletus, misalnya terakhir meletus 2 abad yang lalu, wah itu bahaya, ya, bahaya. Ya kayak Gunung Merapi itu sering sekali meletus, maka dia kayak meleleh aja. Ya di kampung istri saya itu ada Gunung Karangetang namanya. Itu sering meletus, malah dia kelihatan apa luapan-luapan laharnya itu kelihatan kalau malam, wah cantik. Nah itu yang terus keluar gitu biasanya lebih gampang dihadapi daripada misalnya kayak Danau Toba, wah katanya letusan mega volcano, ya, letusan maha dahsyat sampai jadi danau terbesar di Asia Tenggara, begitu dalam sampai 800 meter. Dalam itu katanya letusan gunung dulu maha dahsyat, ya menurut ilmu pengetahuan, ya menurut penelitian. Jarang meledak dia, jarang meletus. Sekali meletus, waduh serem. Nah, karena itu dengan cara kita mengkomunikasikan perasaan dan pikiran, termasuk kita komplain, ya kayak tadi cerita istri saya, ya itu kisah nyata semua, ya kan? Ternyata kadangkala secara pikiran kita oke, pas menjalani nggak begitu oke, ya kan? Waktu pacaran dibilang, saya ngorok loh, kenceng loh, tetangga bisa denger. Nggak apa-apa, katanya ya. Dengan cinta itu semua bisa dihadapi bersama, ya kan? Tapi pas badan capek, butuh istirahat, datang pasangan yang ngorok kencengnya minta ampun, ya akhirnya cintanya disimpan dulu, ya tinggal keselnya aja, ya gitu. Lalu suaminya yang plekmatik dengan santai ngomong, kan saya udah bilang dari dulu. Kan udah bilang dari dulu, ya. Jadi omongin, tapi kalau itu hal yang sulit, ya, karena itu bukan karakter, bingung kita nyelesaikannya gimana. Saya sih udah coba penyelesaiannya, tapi tidak benar-benar menyelesaikan. Saya beli bantal yang lebih tinggi di atas, jadi kepala biar lebih biar mengurangi ngorok, tapi ngoroknya tidak hilang, ya berkurang doang. Ya jadi itu dia, komunikasikan supaya emosi-emosi negatif itu terkanalisasi, ada saluran yang nggak meledak, ya maka bisa lebih mudah untuk dihadapi. Kemudian fokuslah pada penyelesaian masalah. Ya masalahnya, fokus pada masalahnya. Jangan menyerang pasangan.
Jangan menyerang pribadi. Dasar kamu gini-gini, apalagi mengungkit masa lalu. Kamu juga dulu begitu. Aduh, jangan. Ya, itu bukan membangun kebahagiaan, itu menambah pertengkaran semakin rame. Ya, kalau itu sinetron sih makin bagus ya. Kalau makin besar masalah itu makin bagus, ratingnya naik. Tapi kalau dengan pasangan, dengan kekasih, waduh, jangan biasakan karena itu nanti jadi kebiasaan kita menyerang pribadinya, mengungkit-ungkit masa lalu. Ya, fokus saja pada penyelesaian masalah. Kita kasih frame-nya, kita bahasnya yang ini aja, jangan bahas yang lain. Nah, itu. Lalu, gunakanlah lebih banyak lagi upaya yang disengaja untuk membangun kebahagiaan bersama dengan pasangan. Ya, ini perlu banyak upaya. Ya, jadi nggak bisa cuman saya percaya Tuhan pasti membuat keluarga kami bahagia. Iya, Tuhan mau, tapi Tuhan suruh kita kerjakan. Ya, ada adagium yang sangat bagus yang pernah saya baca. Katanya, without God we cannot, but without us God will not. Ya, itu bagus sekali. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tapi tanpa kita Tuhan juga nggak mau. Ya, Tuhan bisa, tapi dia nggak mau mengerjakan semuanya. Kita juga disuruh sama Tuhan bertanggung jawab. Kamu udah saya kasih pikiran, sudah saya kasih perasaan, sudah saya kasih teladan bagaimana mengatur segala sesuatu dengan baik, bertanggung jawab. Ya, Tuhan mau kita melakukannya. Ya, jadi jangan cengeng, jangan manja, ya kan? Gitu. Kamu yang pengen nikah, ya kamu harus kerjakan. Pernikahan itu, kebahagiaan dalam pernikahan tidak tiba-tiba. Ya, tidak tiba-tiba, itu perlu dirawat, perlu dipupuk. Ya, karena itu membangun kebahagiaan dalam pernikahan atau dengan pasangan kita supaya nanti menikah, wah itu perlu waktu lama. Ya, nggak ada orang tanam pohon apel baru 2 menit langsung berbuah keluar apelnya. Nggak ada. Ya, tanam toge aja nggak bisa 2 jam. Tanam toge aja perlu berhari-hari. Ya kan, tanam kacang hijau jadi toge. Perlu waktu sampai berbuah, sampai indah. Bunga juga perlu waktu sampai dia, waduh, sampai orang, wah bagus banget. Itu perlu waktu. Tapi untuk menebang sebuah pohon nggak perlu lama. Nggak nyampe sehari, tumbang itu pohon. Nah, begitu juga di dalam relasi dengan pasangan. Ya, makanya kita jangan mengerahkan lebih banyak energi untuk konfliknya, tapi kita bangun kebahagiaannya ini. Tapi memang semakin sedikit pertengkaran, semakin tinggi untuk dia. Cuma kita fokusnya ke bagian, fokuslah pada kelebihan, jangan fokus pada kekurangan. Kayak misalnya contoh saya ngorok kan, ya mau diapain lagi? Udah dibilang dari dulu. Tuh, bisa dengan posisi tidur tertentu berkurang ngoroknya, tapi masih. Ya, maka ya pakai penutup telinga aja misalnya, atau cari yang solusi-solusi lain. Jadi jangan stres di situ terus. Lama-lama toh kita akan terlatih. Ya, lama-lama kita akan terlatih dan akhirnya yang dulunya masalah karena kita sudah menerima, karena itu bagian yang sulit untuk diubah, ya diterima. Tapi bagian-bagian yang bisa diubah diperbaiki. Ya, tadi istri saya udah cerita kan, oh suamiku lambat, memang lambat. Ya itu udah konsisten ya. Lambat kerja, lambat ini, lambat marah. Cepat kerja, cepat marah, itu udah pasangannya. Jadi jangan pikir kalau kita yang masih belum punya suami atau punya istri, jangan pikir saya mau pasangan saya kerjanya cepat. Ya, ini bagus, cekatan gini-gini, tapi sabar banget gitu. Nggak ada orang kayak gitu ya. Nggak ada. Jadi kalau pasanganmu cepat, pasti marahnya juga cepat. Ya, kalau dia orangnya teratur, pasti juga suka ngatur. Ya, itu udah ininya tuh, udah paket ya, dua sisi mata uang itu. Jadi jangan berhayal ya, dia romantis. Biasanya orang yang begitu cepat kerja keras tidak romantis. Ya, jadi kalau kebutuhan Anda adalah senang dengan pasangan yang romantis, wah itu kemungkinan bukan tipe pria yang tegas dan cepat pemimpin. Biasanya orang tipe kolerik nggak romantis, ngomongnya tek 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 tek, tek gitu ya. Nah, jadi
tergantung kita, bagaimana kita kebutuhan kita, bahasa kasihnya bagaimana. Ya, lalu kita juga temukan bahasa kasih pasangan kita gimana. Nah, tapi kadang ada yang unik ya. Waktu saya diskusi dengan istri tentang 5 bahasa kasih, ya dia sih ngomongnya quality time. Ya senang, jangan suami juga jangan yang sering ninggalin istri. Makanya saya nggak mau punya suami pelaut, nanti ditinggalin minimal 2 bulan, kadang 6 bulan, ada yang 1 tahun baru pulang 1 kali. Ya, wah saya hamba Tuhan kan bisa dekat terus. Ternyata nggak cukup bahasa kasih itu, perlu juga dibantuin kan. Kalau satu nyuci, satu bilas, satu nyapu, satu ngepel. Ternyata act of service juga. Ya, ternyata dikasih hadiah senang juga. Kayaknya semuanya ada apa dia. Ya, tapi kalau bahasanya dia berarti dia multilingual ya, banyak bahasa kasihnya. Ya maka kita harus latihan bahasa-bahasa itu. Ya, makanya kami semakin ke sini semakin jarang bertengkar, bukan nggak pernah. Ya, baru kemarin kami bertengkar. Masalahnya sepele, masalah pulsa. Ya, masalah pulsa. Bagi istri saya numpang aja sama suami, kenapa sih? Ya, bagi saya ya elah pulsa doang, beli pulsa emang kagak bakalan miskin. Ya, sepele, tapi jadi pertengkaran. Tapi lalu sama-sama apa? Udah makin pinter, ya, udah makin pinter bagaimana mengelola masalah. Istri saya bilang, saya butuh waktu sendiri. Ya, saya lagi mau emosi nih. Ya, saya udah tahu nih, ya kan? Jangan dekat gunung meletus, ya kan? Saya langsung mundur, ya sampai kelar gunung meletusnya. Atau dia bisa melatih jadi apa namanya? Jadi kayak tempat polisi tim jihandak penjinak bahan peledak, kalau nggak bisa digagalkan kan ditaruh di ruangan dia meledak tapi nggak hancur, itu ada tempat untuk meledakkan bahan. Ya saya nggak tahu cara istri saya, dia melatih diri kan, mungkin dia waduh saya mau marah nih gimana nih, ya tapi dia minta waktu untuk sendiri, saya menghargai. Ya, nah, tadi kan juga ada firman Tuhan bilang kalau ini boleh berpisah atas kesepakatan bersama. Ya, istri saya minta waktu sendiri, saya berikan waktu sendiri. Ya, kalau minta duit saya mikir dulu kan. Tapi karena minta waktu nggak apa-apa dah. Ya, lama juga nggak apa-apa, mau 1 jam juga nggak apa-apa. Tapi ternyata nggak lama. Ya, nggak lama, toto udah oke. Ya, nah itu nggak bisa tiba-tiba, butuh proses. Bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun. Ya, tergantung bagaimana kita semakin dewasa. Semakin dewasa, di dalam cara kita, di dalam meningkatkan temperamen kita. Jadi kalau istilah saya dengan istri itu, dia tukang gas, saya tukang rem. Maka yang suka ngerem ini harus latihan ngegas. Yang suka ngegas harus latihan ngerem. Jadi ketemu titik temunya. Ya, jadi seperti begini, satu di standar di sini, satu standar sini, yang bawah itu harus naik. Janganlah nanti kesan yang bawah negatif. Kiri kanan lah, kiri kanan ekstrim nih kan, secara temperamen kami memang benar-benar ekstrim kiri ekstrim kanan. Maka semakin saya juga semakin ke samping, istri saya juga semakin ke samping, sampai ketemu ritme bersama saling melengkapi. Bagaimana perbedaan itu untuk melengkapi, bukan untuk dibenturkan. Seperti kan mungkin pernah tahu ilustrasi sepatu ya, sepatu kiri dengan sepatu kanan itu beda. Memang beda, itu bagaikan laki-laki dan perempuan. Yang satu maju, yang satu nggak merasa ditinggalin. Ya, lalu yang ini lebih maju, yang ini juga nggak merasa ditinggalin. Mereka geraknya beda-beda, beda-beda. Tapi karena beda-beda itulah maju, ya maju. Yang satu mendukung, ya ada yang maju duluan, nanti yang satu maju duluan, yang satu maju duluan, beda dia. Ya nggak bisa ditukar. Tapi dengan perbedaan itu saling mendukung. Ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, makanya juga tadi bahasa kasih, temukanlah bahasa kasih pasangan Anda. Ya, apakah dia suka dipuji, word of affirmation, apakah suka quality time, senang bersama terus, ya bukan terus ya, maksudnya ada waktu-waktu tertentu. Apakah acts of service, yang suka ditolong kalau lagi mengerjakan sesuatu, ataukah suka hadiah, ya apakah suka hadiah, berikan hadiah, atau satu lagi apa tadi? Ya,
Ya pokoknya ada 5 tadi ya. Ada 5, boleh pinjam buku saya. Sentuhan. Nah ini juga, istri saya tuh hangat, dan suka menyentuh. Saya itu kaku, dan nggak terlalu suka disentuh. Jadi kadang istri saya ngajarin saya kan, menurut penelitian, katanya, kalau mau istri bahagia, harus dipeluk 8 kali 1 hari, katanya. Lalu saya kan bukan orang yang romantis, bukan orang yang hangat. Kadang istri saya peluk langsung ini, 1, 2, 3, sampai 8 kali. Udah ya, saya bilang, bukan itu katanya. Pagi, nanti siang, nanti malam. Ya sekarang aja, nanti mas saya udah lupa, saya bilang. Cuman, ya itu kadang-kadang kita pun harus, harus bisa lah nyari titik temunya. Pas lagi ingat saya peluk, pas lagi lupa apa boleh buat. Ya kalau dia ingatkan kita peluk lagi. Tapi ya kalau udah menikah ya. Jadi gitu, temukan bahasa kasih dari pasangan Anda, dan gunakan bahasa itu lebih sering supaya kita lebih fasih dengan bahasa kasihnya itu, dan dia pun lebih senang lagi, dan sehingga membangun kebahagiaan bersama. Nah, akhir kata, selamat berlatih membangun kebahagiaan bersama pasangan masing-masing, ya. Terus bangun terus kebahagiaan, itu perlu waktu panjang. Dan di sisi lain, selamat berlatih mengantisipasi dan mengatasi pertengkaran yang akan terjadi bersama latihan rekan latihan masing-masing, sparring partner. Sparring partner saya tentu istri saya, sparring partner istri saya tentu suaminya. Ya, latihan terus bagaimana nanti semakin lama kita akan semakin terampil dalam menghadapi, mengantisipasi, mengatasi pertengkaran, sehingga keluarga-keluarga Kristen, pasangan-pasangan Kristen itu boleh bukan sekedar demi kebahagiaan pribadi, tapi menjadi teladan, menginspirasi banyak pasangan lain. Ya, bagaimana kita tidak mengizinkan perceraian bukan karena takut, karena itu larangan agama, tapi karena benar-benar kita menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan pernikahan, sehingga orang-orang lain juga terberkati dan orang-orang lain juga tertarik. Apa sih rahasianya? Sehingga membuka peluang bagi kita bagaimana ada perbedaan antara keluarga Kristen yang ditolong oleh Kristus sehingga kehidupannya bahagia, dengan keluarga-keluarga yang tidak kenal Kristus. Harus ada bedanya. Kalau sama, waduh, itu yang perlu dipertanyakan. Pasti bukan Kristusnya yang salah. Pasti pasangannya yang salah. Karena itu, kita semangat terus, fokuskan untuk membangun kebahagiaan, mendewasakan diri, mendewasakan rohani, sehingga kebahagiaan itu terus bertambah, dan pertengkaran semakin berkurang. Karena apa? Karena bahasanya ini udah sama-sama saling mengerti. Kiranya melalui pernikahan kita, atau melalui pasangan kita bagi yang belum menikah, ya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator, apakah ada tanya jawab ataukah ada yang mau sharing juga, karena saya belum terlalu senior, ya baru 13 tahun menikah. Ya, bagi sebagian orang 13 angka sial, bagi kami 13 itu angka berkat. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Galan. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan kesaksian? Saya boleh nanya? Boleh, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Pak Ucok. Pak. Malam, Pak Ucok. Malam, Pak Ucok. Mungkin saya berawal dari satu kisah. Kan ya Pak, suara saya Pak ya? Jelas, Pak Ucok. Oke, baik. Mungkin saya mau sharing sedikit. Ada hal yang menarik, tapi mungkin ada relevansinya juga di diskusi kita malam hari ini ya. Jadi mungkin hari Minggu kemarin tuh saya kebetulan ada bisnis travel ke Malaysia.
Nah, dalam jadi karena kami itu harus berangkat dari Terminal 3 gitu ya, tapi nggak langsung bisa naik ke pesawat, itu ada ada bus yang disediakan untuk memindahkan penumpang dari satu titik ke titik yang lain gitu, di mana kita nanti bisa embark ke pesawatnya gitu. Nah, saya sih sebenarnya nggak ada bermaksud menguping gitu ya, cuman ya karena namanya bis itu padat gitu ya, di sebelah saya itu ada dua laki-laki itu yang berbicara keras gitu, jadi kedengeran. Mungkin yang lain juga dengar gitu. Kalau emang niat denger sih pasti jelas banget kedengerannya. Jadi yang mereka diskusikan adalah gini, bro, lu tau gak zaman sekarang ini tuh orang ketiga tuh siapa gitu dalam keluarga, gitu ya? Siapa orang ketiga? Pelakor kan gitu, kata temannya yang satunya lagi gitu. Oh bukan, justru sekarang ini orang ketiga itu adalah mertua atau adik ipar lu. Nah, jadi itu menggelitik sekali gitu ya. Oh jadi sekarang orang ketiga itu mertua atau ada ipar gitu. Ya dia ceritalah bagaimana pergumulan dia di rumah tangganya gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana gitu ya kita sebagai seorang pribadi gitu ya, menempatkan posisi kita ketika kita tuh memang sadar gitu ya bahwa ada intervensi di keluarga itu, baik itu dari mertua ataupun dari keluarga pasangan kita gitu, yang tadi ada ipar atau kakak ipar gitu, sehingga akhirnya memang keluarga ini tetap harmonis gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya tanyakan ke Pak Gilen dan semua teman-teman di sini. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau bantu jawab. Yang pengalamannya banyak. Atau saya duluan jawab. Ini menurut ini kan pengalaman ini sangat menentukan. Ya, saya jawab menurut sepengetahuan saya lah ya, menurut sepengetahuan. Memang seringkali terjadi permasalahan di dalam keluarga ketika ada, saya nggak mau bilangnya pihak orang ketiga ya, tetapi pihak-pihak lain di luar keluarga inti. Ya, bisa jadi saudara, sepupu lah, keponakan lah, mertua lah, adik ipar lah, dan sebagainya. Dan biasanya masalah terjadi ketika pihak lain di luar keluarga inti, dalam arti suami istri ya, suami istri anak-anak, yang mau intervensi di dalam keluarga. Nah, di dalam budaya-budaya tertentu, Asia pada umumnya, orang tua itu memang tetap menganggap anaknya, padahal anaknya udah nikah nih, udah punya anak lagi, dia udah jadi kakek, nenek, opa, oma, opung, ya kan? Artinya anaknya itu bukan anak kecil lagi. Hanya banyak orang tua tergoda untuk ikut menentukan arah keluarga anaknya, ya kan? Harus begini, harus begitu, gitu kan? Nah, itulah bagaimana keluarga inti, suami dan istri harus bijaksana. Bijaksana aja nggak cukup, harus bijak sini juga, ya, sana sini bijak, ya kan? Bagaimana untuk tetap keluarga selain suami istri itu seharusnya tidak boleh intervensi bagi saya ya, kecuali dimintai pendapat, oke, memberikan masukan, oke, tapi biarkan suami istri ini mengambil keputusan. Karena itu saya yakin tidak salah ketika, dan ada maksudnya ketika firman Tuhan mengatakan karena itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan ayatnya karena itu laki-laki pergi keluar mencari pasangan lalu kembali ke rumah orang tuanya. Enggak. Dikatakan pergi meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya baiknya itu ya memang jangan satu rumah. Ya kan? Membentuk keluarga baru supaya apa? Supaya latihan. Kalau bertengkar ya bertengkar, nanti biar mereka selesaikan sendiri. Kadang pertengkaran suami istri itu reda setelah 1-2 hari. Nah, kalau udah melibatkan antara mertua pihak suami dan mertua pihak istri, itu lebih panjang nanti ceritanya. Belum lagi keponakan lah, sepupu lah, ipar lah ya. Akhirnya jadi antar kubu, bukan lagi suami istri. Dan kalau kita sebagai pihak
mertua atau orang tua, kita juga perlu menahan diri, jangan ikut campur dengan urusan anak. Kalau mereka punya masalah, suruh selesaikan sendiri. Kita kasih masukan yang bijaksana, jangan ikut terlibat di dalam arena pertengkaran. Ya, itu jadi masalah. Nah, kalau kita punya kemampuan, misalnya secara ekonomi, ya orang tua misalnya butuh perawatan, misalnya. Kalau orang tuanya aman ya nggak apa-apa, sama-sama. Kalau misalnya nggak aman, ya yang harus dipikirkan bagaimana ada tempat. Entah orang tua tetap di rumahnya, kita carikan perawat, tapi tentu biaya ya. Tentu biaya. Atau kalau ada ipar, numpang di rumah, ya kalau iparnya aman-aman nggak apa-apa. Tapi kalau mulai membuat pertengkaran dan bahkan ikut menjadi salah satu pemain pertengkarannya, nah, seharusnya keluarga inti yang dalam tanda kutip yang jadi prioritas. Ya, iparnya perlu diupayakan gimana biar jangan tinggal sama-sama. Kalau bagi saya itu sih, keluarga inti itu yang paling utama. Ya, wah kok berarti kita nggak bantu ipar? Bisa dengan cara yang lain, dikasih kontrakan kah, atau dikoskan lah, gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, jadi keluarga inti yang paling prioritas. Karena ya itu keluarga kita, tanggung jawab utama kita. Ya orang tua juga tanggung jawab kita, ya. Tetapi bisa tinggal sama-sama, bisa tidak tinggal sama-sama. Karena itu penting kita posisi mana dulu nih, ya. Kalau kita jadi orang tua atau mertua ya kita jangan ikut campur. Kalau kita pun tinggal sama anak, ya udah biarkan mereka bertengkar. Ntar juga latihan mereka, biar latihan. Saya juga dulu ngalamin kok gitu kan. Nah, jadi jangan ikut jadi pemain, kita jadi pelatih ya, pelatih bukan melatih biar dia bisa ngalahin pasangannya, bukan. Kita melatih yang bijaksana, gimana biar sama-sama semakin terampil di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ya, jadi pendamai bukan jadi provokator gitu. Itu sih masukan dari saya.